Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 63, Cara Berjuang Unik. Prajurit level 6 hanya bisa tersenyum kecut saat ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yun Feng akan memiliki level yang sebanding dengannya, apapun yang terjadi. Dia telah mencapai level 6 pada usia seperti itu. Bagaimana orang jenius seperti itu bisa tinggal di kota Chunfeng dalam ketidakjelasan tanpa ditemukan oleh siapapun? Prajurit level 6 tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Mungkin tidak ada yang tahu mengapa. Yun Feng juga merenung sejenak. Prajurit level 6 memang berbeda. Meskipun dia baru pada tahap awal, kekuatan yang dia lepaskan tidak cukup baginya untuk membunuhnya dengan satu serangan lagi. Jika dia tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, mereka akan terkunci dalam kebuntuan. Dia bukan pejuang sejati. Selain tubuhnya yang kuat, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi itu akan menjadi masalah rumit jika mereka menemui jalan buntu. Mereka berdua saling memandang seperti itu selama beberapa detik, berpikir cepat dalam pikiran mereka tentang bagaimana mereka bisa mengalahkan lawan mereka. Prajurit level 5 itu tidak berani bergerak. Bagaimanapun, dia melihat dengan jelas bagaimana prajurit level 5 lainnya mati lebih awal. Yun Feng berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Senyum ini membuat prajurit level 6 merinding. Kenapa gadis ini tersenyum, dan dia bahkan terlihat sangat menyeramkan. Alasan mengapa Yun Feng tersenyum sekarang tentu saja karena dia telah menemukan sebuah ide. Saat menghadapi pejuang sejati, mustahil baginya untuk menang dengan bertarung dengannya terus-menerus. Seorang pejuang tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga teknik bertarung yang kuat. Ketika dia menggunakan teknik pertarungan itu, kekuatannya akan langsung meningkat beberapa level. Jika prajurit level 6 di depan Yun Feng menggunakan teknik bertarungnya, bahkan Yun Feng hampir tidak bisa menahannya saat ini. Satu-satunya cara yang dia miliki saat ini adalah tidak membiarkannya menggunakan teknik bertarung. Mungkin dasi membandingkan seberapa kuat tubuh mereka, tapi Yun Feng bukan orang biasa. Dia adalah seorang penyihir yang bisa memobilisasi elemen. Pikiran di kepalanya terus berputar. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit senang. Ini adalah strategi baru yang dia buat ketika dia bertarung dengan Lin Meng, kombinasi kekuatan unsur dan cara menyerang. Begitu Yun Feng punya ide, kekuatan mentalnya menyembur keluar. Elemen air biru bergabung dengan kekuatan mental Yun Feng secara konstan dan sempurna digabungkan bersama pada akhirnya. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang elemen air, ini sudah cukup baginya untuk dengan cepat memperlambat seorang prajurit dan menghentikannya dari memobilisasi energi pertempuran di tubuhnya. Prajurit level 6 sudah menyadari ada yang salah dengan intuisi sensitifnya, jadi dia tidak tinggal diam lagi. Dia tiba-tiba memobilisasi energi pertempuran di sekitar tubuhnya dan secara bertahap mengumpulkannya di telapak tangannya, menciptakan suara berdengung. Jelas, dia menggunakan teknik bertarungnya. Senyum di sudut mulut Yun Feng terus mengembang dan dia mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia tidak akan memberinya waktu untuk menggunakan teknik bertarung apapun. Tubuhnya tiba-tiba bergerak maju, menciptakan embusan angin. Ketika prajurit level 6 melihat Yun Feng meninju lagi, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Gadis ini hanya tahu bagaimana menggunakan tinjunya. Itu benar-benar membuang-buang kekuatannya. Prajurit level 6 menerima pukulan Yun Feng seperti yang dia lakukan barusan. Namun, saat mereka berdua melakukan kontak fisik, prajurit level 6 tiba-tiba melebarkan mata hitamnya, menatap Yun Feng seperti dia adalah monster. Yun Feng tersenyum lembut saat tubuhnya bergerak mundur. Ada garis samar warna biru mengambang di sekitar tinjunya, muncul tidak jelas. Kamu, prajurit level 6 memandang Yun Feng dengan ketakutan. Saat tinju mereka bersentuhan, arus udara yang sedingin es masuk ke tubuhnya seperti orang gila, langsung menyelimuti meridian Qi-nya. Prajurit level 6 merasa seperti berada di dunia es saat ini. Anggota tubuhnya secara bertahap menjadi mati rasa. Dia mati-matian mengaktifkan energi bertarungnya, tetapi energi bertarungnya ada di meridian Qi yang tertutup es dan tidak bisa bergerak lagi. Gadis itu adalah seorang penyihir. Bagaimana itu mungkin? Selain itu, bagaimana seorang penyihir memiliki tubuh yang kuat? Bukankah penyihir menggunakan sihir? Kapan mereka mulai menggunakan cara bertarung seperti itu? Melihat tatapan bingung,
Ragu dan takut dari prajurit level 6, Yun Feng tersenyum sedikit. Ini adalah cara bertarungnya yang unik yang hanya menjadi miliknya, Yun Feng. Itu adalah kombinasi sempurna dari kekuatan elemen dan pertarungan fisik. Yun Feng adalah satu-satunya orang di seluruh benua yang bertarung seperti ini. Prajurit dan penyihir milik dua sistem yang berbeda. Meskipun kedua belah pihak tidak tahu banyak tentang profesi masing-masing, mereka tahu cara dasar bertarung mereka. Prajurit mengandalkan tubuh dan teknik bertarung mereka, sementara penyihir mengandalkan sihir. Prajurit mana yang tahu sihir? Tidak ada. Penyihir mana yang tahu cara bertarung dengan tinju mereka? Tidak ada. Prajurit level 6 belum pernah mendengar hal seperti ini, tapi itu semua terlihat di depan matanya sekarang. Prajurit level 6 tercengang. Dia tidak memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Ketika mereka berdua bertarung, gadis itu memang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Dia tidak mungkin menjadi penyihir. Karena sistem benua timur, ada sangat sedikit penyihir, apalagi seseorang yang merupakan seorang pejuang dan penyihir pada saat yang sama. Bagaimana itu mungkin? Mampu menjadi seorang mage tidak berarti bahwa orang tersebut memiliki potensi untuk berlatih menjadi seorang warrior. Ini adalah kebenaran yang diketahui orang-orang di dunia, tetapi itu benar-benar ditumbangkan pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Tubuh prajurit level 6 membeku saat dia bergumam. Matanya menatap Yun Feng dengan ketakutan. Dia hanya berpikir bahwa semuanya terlalu tidak dapat diterima. Yun Feng menatap prajurit level 6 dan tahu bahwa dia terpana sekarang. Dia tersenyum dingin, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Setelah melihat situasi di depan matanya, prajurit level 5 lainnya langsung bermandikan keringat dingin. Sial, gadis itu juga merobohkan prajurit level 6. Kekuatan macam apa itu? Siapa sebenarnya yang memprovokasi keluarga Lin? Jika mereka tahu bahwa dia sangat jenius, dia tidak akan datang bahkan jika dia ditawari sejumlah uang yang mencengangkan. Mata prajurit level 6 menjadi gelap. Dia segera tahu bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk membandingkan gadis kecil ini dengan kekuatannya. Bakat menyeramkan seperti itu, jenius yang menyeramkan, bagaimana orang-orang seperti dia bisa menolak? Memikirkan dua prajurit level 5 yang pergi untuk menyerang Yun Jing, wajah prajurit level 6 langsung menjadi gelap dan dia berteriak pada prajurit level 5 yang sudah tercengang sejak lama, katakan pada mereka untuk tidak ulurkan tangan pada Yun Jing, bahkan tidak menyentuhnya. Prajurit level 5 membeku sesaat dan segera bereaksi. Dia berguling, merangkak, dan segera berlari, berharap kedua orang bodoh itu masih belum melakukan apa-apa. Jika Yun Jing terluka, mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Yun Feng mencibir. Pria ini cukup pintar. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada ayahnya, mereka juga akan mati. Prajurit level 6 menangkupkan tangannya di tangan yang lain di depan dadanya di depan Yun Feng. Meskipun dia cukup tua untuk menjadi paman Yun Feng, dia tidak berani berpura-pura menjadi paman Yun Feng. Yun Feng, teman kecilku, kita hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan kita. Kami tidak menyimpan dendam apapun terhadap keluarga Yun. Tolong tunjukkan belas kasihan dan maafkan kami demi saudara kami yang telah Anda bunuh. Petik 2. Bab 64, Membalikkan Meja. Sikap prajurit level 6 ketika dia berbicara dengan Yun Feng berubah. Dia terdengar seperti dia adalah orang yang tidak penting atau bahkan sedikit rendahan. Bagaimanapun, kekuatan Yun Feng ditunjukkan tepat di depan matanya. Kekuatan aneh dan tidak bisa dipahami itu membuat prajurit level 6 merasa sangat ketakutan. Kekuatan menentukan segalanya. Kekuatan juga menentukan status seseorang. Yun Feng tidak pernah memiliki dendam terhadap orang lain. Bagaimanapun, ini hanyalah sekelompok orang yang putus asa. Mereka bisa melakukan apa saja demi uang. Sekarang setelah mereka menyatakan pendirian mereka, dia tidak perlu menyulitkan mereka. Jika demikian, silakan pergi. Setelah Yun Feng selesai berbicara, suara serak datang. Lin Shen yang bersembunyi jauh saat itu tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dua prajurit level 5 dan satu prajurit level 6 tidak bisa menghadapi keluarga Yun ini. Mereka mengambil uang dari keluarga Lin, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa dan akan mundur sekarang. Apa maksudmu? Anda mengambil uang dari keluarga Lin. Apakah Anda berencana untuk mundur? Lin Shen berjalan dengan mata merah. Dia menatap prajurit level 6 yang penuh amarah. Beberapa pengecut ini.
Prajurit level 6 melirik Lin Sen dan tahu bahwa dia agak tidak masuk akal. Jelas tidak tepat bagi mereka untuk mengambil uang dari keluarga Lin tanpa melakukan pekerjaan mereka. Dia segera merenung. Jika dia harus memilih antara hidup dan uangnya, dia pasti akan memilih hidupnya. Dia tidak akan bisa menikmati hidup jika dia tidak hidup, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Kalau begitu, kami akan mengembalikan semua simpanan yang dibayarkan keluarga Lin kepada kami. Kami tidak akan mengganggu masalah antara keluarga Yun dan keluarga Lin. Apa yang dikatakan prajurit level 6 membuat wajah Lin Sen benar-benar gelap. Jika Lin Sen bukan hanya seorang prajurit level 3, dia pasti sudah berlari ke depan untuk bertarung dengannya. Mereka mengatakan mereka berhenti kapanpun mereka mau. Apa yang mereka pikirkan tentang keluarga Lin? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba mundur dari hal seperti ini? Jika orang-orang ini berhenti, bukankah kekuatan keluarga Lin akan dirusak oleh Yun Feng secara sewenang-wenang? Saya tidak peduli. Saya akan memberi Anda 2 kali lipat harga. Selesaikan semuanya. Lin Sen menatap keluarga Yun dengan mata merahnya. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka melakukannya. Dia hanya bisa mengandalkan orang-orang ini sekarang, atau keluarga Lin akan hancur. Yun Feng mencibir ke samping saat dia melihat Lin Sen menawar dan dia mengasihani dia karena tidak bisa mengerti. Bahkan jika dia memberi mereka tawaran setinggi langit, bagaimana mereka berani membantu keluarga Yun? Hidup mereka terjepit di tangan Yun Feng. Begitu prajurit level 6 mendengar itu, dia langsung marah. Lagi pula, jika saya tidak mengambil uang Anda, saya tidak akan ada hubungannya dengan Anda, Lin Sen. Anda hanya seorang prajurit level 3. Beraninya kau meneriakiku dan memerintahku. Saudaraku, ada apa? 2 prajurit level 5 lainnya dan Lin Miao yang cemberut juga bergegas. Yun Jing juga dibawa ke sini. Melihat ayahnya baik-baik saja, Yun Feng langsung merasa lega, begitu pula prajurit level 6 itu. Untungnya, Yun Jing baik-baik saja. Betapa beruntung. Saudaraku, kami masih belum melakukan apa-apa. Apakah kita berurusan dengan mereka berdua bersama-sama? Itu keren. Lebih nyaman. Seorang prajurit level 5, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tertawa terbahak-bahak dan mengira pemimpin mereka ingin menghabisi semuanya dengan satu pukulan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Diam, bodoh. Prajurit level 6 segera berteriak dengan suara rendah dan menatap wajah Yun Feng. Ekspresi Yun Feng tidak berubah, tapi dia terlihat sedikit lebih dingin. Prajurit level 6 merasakan kulit kepalanya tergelitik saat dia menangkupkan tangannya di tangan yang lain di depan Yun Feng. Yun Feng, temanku, kita akan pergi sekarang. Begitu prajurit level 6 mengatakan ini, 2 prajurit yang bergegas mendekat langsung melebarkan mata mereka. Saudara laki-laki mereka adalah prajurit level 6 dan dia membungkuk pada seorang gadis kecil. Dunia macam apa ini? Prajurit level 5 yang pergi mencari mereka berdua membisikkan sesuatu di telinga mereka dan menatap ke suatu tempat di dekatnya. Ketika 2 prajurit level 5 melihat ke atas, mereka hanya bisa terkesiap. Salah satu geng mereka mati. Mereka segera mengerti mengapa saudara level 6 mereka sangat menghormati Yun Feng dan mereka juga langsung menutup mulut, berperilaku patuh seperti domba. Melihat pemandangan seperti itu, Yun Jing langsung tahu bahwa kekuatan putrinya lah yang membuat orang-orang ini ketakutan. Ada sedikit kebanggaan di hatinya, dan penghinaan di matanya ketika dia melihat Lin Sen dan Lin Miao. Berhenti. Lin Miao langsung berteriak. Prajurit level 6 tiba-tiba berhenti berjalan. Sebelum Lin Miao mulai memarahi prajurit itu, dia sudah merasakan semacam tekanan langsung ke wajahnya, yang membuat tenggorokannya begitu sesak hingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Lin Miao, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memintaku untuk berhenti. Wajah prajurit level 6 menjadi gelap. Keganasan yang keluar dari matanya membuat Lin Sen dan Lin Miao merasa kesal, tetapi mereka tidak bisa melampiaskan emosi mereka sama sekali. Mereka hanya level 3. Jika bukan karena mereka adalah majikan para prajurit, bagaimana prajurit level 6 akan menghormati mereka? Kami akan mengembalikan semua simpanan ke keluarga Lin. Perhatikan dirimu sendiri. Prajurit level 6 segera berbalik dan pergi dengan 3 prajurit level 5 yang tersisa setelah mengatakan itu, dengan jelas dan cepat. Kali ini, mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, mereka bahkan kehilangan saudara laki-laki.
Prajurit level 6 juga sedikit frustrasi. Bagaimanapun, dia menendang pelat besi ini, Yun Feng. Jika bukan karena dia cukup bijaksana untuk berhenti berkelahi, dia akan kehilangan lebih dari satu saudaranya. Lin Sen dan Lin Miao menyaksikan majikan yang disewa berbalik dan pergi. Pikiran mereka langsung dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka bahkan tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri sekarang. Lin Miao berteriak pada Lin Sen, "Saudaraku, ayo pergi." Meskipun Lin Sen benar-benar ingin membunuh Yun Feng sendiri, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi dia hanya bisa mengangguk dan dengan cepat mundur ke belakang Lin Miao dengan mata merah. Lain kali dia pasti akan membuat ini jatuh di tangannya, bagaimanapun caranya. Melihat keduanya berusaha kabur, Yun Feng langsung mencibir dan melesat secepat kilat di depan mereka berdua yang ingin kabur dari mansion keluarga Yun. Tubuhnya yang ramping berdiri di sana, benar-benar menghalangi jalan keluar mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa datang ke keluarga Yun dan pergi kapanpun kamu mau? Lin Sen dan Lin Miao tampak gugup. Yun Feng memblokir jalan keluar mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Yun Feng dengan jelas, mereka tahu bahwa dia memiliki level yang lebih tinggi daripada mereka. Berpikir bahwa mereka mungkin mati dalam keluarga Yun hari ini, kemarahan langsung melonjak di hati mereka. "Saudaraku, berpisah!" Lin Miao berteriak. Mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk hidup jika mereka berpisah sekarang. Mereka harus kembali untuk memberitahu kakak tertua mereka, Lin Kuan, dan memintanya untuk mengambil tindakan yang diperlukan secepat mungkin. Lin Sen dan Lin Miao memang bersaudara. Tanpa berkomunikasi satu sama lain sama sekali, Lin Sen juga bergerak seperti yang dilakukan Lin Miao. Keduanya berlari kedua arah yang sama sekali berbeda dan melarikan diri. Rencana bagus, Yun Feng membeku sejenak. Mata hitamnya kemudian sedikit menjadi gelap dan tubuhnya juga menangkap salah satu dari mereka tanpa ragu-ragu. Mungkin agak sulit baginya untuk mengejar mereka berdua dengan kecepatannya, tetapi jika dia bergegas, dia bisa mencobanya. Babak 65, hadiah untuk keluarga Lin, 1. Dengan kecepatan Yun Feng, sangat mudah baginya untuk mengejar prajurit level 3. Lin Sen dihentikan oleh Yun Feng sebelum dia bisa berlari jauh. Dia masih berpikir untuk melarikan diri, tapi kemana dia bisa pergi di tangan Yun Feng. Tanpa membuang banyak energi, Yun Feng langsung memberi Lin Sen pukulan dan menjatuhkannya. Dia meraih kerahnya dan hendak berlari ke arah di mana Lin Miao melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ayahnya yang berwajah poker juga datang dari arah itu, menyeret Lin Miao ke arahnya. Yun Feng langsung senang. Bagaimana dia bisa melupakan itu? Ayahnya yang berwajah poker adalah seorang prajurit level 5. Dengan kekuatan ayahnya, bukankah sangat mudah baginya untuk mengejar Lin Miao? Keduanya saling memandang dan tersenyum dengan satu orang di masing-masing tangan mereka. Sebagai anggota keluarga Yun, bagaimana mereka membiarkan musuh mereka dari keluarga Lin pergi dengan selamat? Selain itu, keluarga Lin yang datang untuk mencari mereka. Lin Sen dan Lin Miao diikat bersama, berbaring di halaman depan keluarga Yun, sementara Yun Feng dan Yun Jing menatap mereka dengan dingin di samping. Setelah beberapa saat, mereka berdua bangun perlahan. Begitu Lin Sen membuka matanya, dia tahu dia tertangkap. Lin Miao juga terbangun. Ketika dia menggerakkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia sudah diikat. Dia segera mendongak dan menatap Yun Feng dan Yun Jing dengan marah, seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutannya. Anggota keluarga Yun memang tangguh seperti kecoa. Anda tidak dapat dibunuh tidak peduli bagaimana orang lain menyiksa Anda. Yun Jing mengerutkan kening dengan lembut, sementara Yun Feng terlihat dingin. Dia berjalan di depan Lin Miao dan sedikit menyipitkan mata hitamnya. Tamparan. Dia mengayunkan tangannya dan setengah dari wajah Lin Miao langsung bengkak. Tanda yang jelas dari 5 jarinya segera muncul. Lin Miao melebarkan matanya dengan marah dan berteriak dalam sekejap, "Beraninya kau menamparku, kau." Tamparan. Yun Feng menamparnya lagi tanpa ekspresi. Seluruh wajah Lin Miao telah menjadi bengkak, terlihat sangat jelek, yang menunjukkan seberapa banyak kekuatan yang digunakan Yun Feng. "Jangan mempermalukan keluarga Yun dengan mulut anjingmu," kata Yun Feng dingin sambil memelototi Lin Sen yang tetap diam. Pada saat ini, Lin Sen menatap Yun Feng dengan mata merahnya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dengan lembut. "Yun Feng, kamu tidak lupa kamu masih memiliki kakak laki-laki, Yun Seng, kan?"
Yun Feng melirik Lin Sen dengan tatapan rumit. Lin Sen mengira Yun Feng ketakutan, jadi dia segera tertawa terbahak-bahak, penuh dengan balas dendam yang menyenangkan. Nak, apakah menurutmu keluarga Lin hanya mengejarmu? Hahaha, kakakmu, Yun Seng, mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Hahaha, itu bagus. Meskipun kamu masih hidup, salah satu anggota keluarga Yun akhirnya mati untuk pergi tinggal bersama Xiao Mengku. Dewa telah mendengarku. Tawa Lin Sen yang sedikit gila bergema di rumah keluarga Yun di malam yang sunyi. Yun Feng dan Yun Jing tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu situasi Yun Seng saat ini dengan sangat jelas. Dengan perlindungan Little Fire, Yun Seng pasti akan aman. Yun Feng menatap Lin Sen yang sedikit marah dengan tatapan dingin di matanya. Lin Miao, yang bengkak seperti babi, juga tertawa samar. Ketika dua bersaudara ini mengira bahwa salah satu anggota keluarga Yun telah meninggal, mereka sangat senang. Setelah Lin Sen selesai tertawa, matanya yang merah dipenuhi dengan jejak kegilaan. Dia menatap Yun Jing dengan sentuhan kebanggaan yang mendalam. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat Yun Feng, dan bahkan Yun Jing, merasa tegang di benak mereka. Apakah kamu masih ingat saudara keduamu, Yun Qi? Mata hitam Yun Feng segera menjadi gelap dan suaranya juga beberapa derajat lebih dingin. Apa yang kamu coba katakan? Apakah keluarga Lin ada hubungannya dengan kematian saudara laki-laki kedua saya? Petik 2. Yun Jing, yang diam, mengepalkan tinjunya saat adegan kematian menyedihkan dari putra keduanya, Yun Qi, terlintas di benaknya. Istrinya menangis dan juga meninggal beberapa saat kemudian. Sejak itu, keluarga Yun yang sudah jarang penduduknya menjadi lebih buruk. Haha, itu benar. Keluarga Lin menyewa seseorang untuk membunuh saudara keduamu. Kakakmu meninggal dengan sangat menyedihkan, tut-tut, tapi kematiannya sangat berguna dan berkontribusi pada keluarga Lin. Dan sekarang, giliran kakak tertuamu. Mari kita lihat bagaimana keluarga Yun mewarisi warisan Anda. Kalian semua mati, semuanya mati. Petik 2. Kata-kata gila Lin Sen bergema di benak Yun Feng seperti suara bel. Saudara laki-laki yang belum pernah dia temui, saudara laki-laki yang dibunuh oleh keluarga Lin, adalah keluarganya yang memiliki darah yang sama dengannya. Kekuatan Yun Feng segera melonjak ke level maksimal. Lin Sen dan Lin Miao tidak tahan dengan keganasan Yun Feng. Mereka menyemburkan darah segera dan wajah mereka menjadi pucat. Mata hitam Yun Feng seperti danau tanpa dasar dengan arus bawah yang mengerikan mengintai di bawahnya. Semua anggota keluarga Lin pantas mati. Dia tiba-tiba menangkap Lin Sen di tenggorokannya dengan tangan kecilnya. Wajah Lin Sen memerah saat dia tertawa. Bahkan ketika dia tidak bisa bernapas dengan lancar, dia masih tertawa, seolah-olah dia sedang mengejek Yun Feng, mengejeknya karena ketidakmampuannya melindungi keluarga Yun. Lin Miao memperhatikan gerakan Yun Feng di samping dan berteriak pada Yun Feng dengan suara tidak jelas untuk memintanya melepaskan. Namun, Yun Feng yang marah hanya ingin membunuh Lin Sen yang ada di tangannya sekarang dan melenyapkan semua orang dari keluarga Lin. Keluarga Yun akan mati, dan Lin, keluarga, akan hidup selamanya. Lin Sen tersenyum jahat. Wajah Yun Feng segera dipenuhi dengan rasa dingin. Dia memutar tangan yang dia gunakan untuk meraih leher Lin Sen dan dengan keras mengangkat tangan lainnya yang memegang bagian atas kepala Lin Sen. Puff! Kepala Lin Sen dicabut dari tubuhnya oleh Yun Feng. Darah langsung memercik semua orang, menyembur ke tangan dan pakaian Yun Feng. Ada juga cukup banyak darah di pakaiannya. Pada saat yang sama, panggilan cemas terdengar di halaman keluarga Yun. Ayah! Feng! Itu adalah Yun Seng. Yun Feng berbalik dan melihat kakaknya berlari ke arahnya dengan selamat. Lin Sen, yang tubuhnya sudah mati, mungkin masih memiliki jejak jiwanya yang tersisa dan kepalanya yang telah terpisah dari tubuhnya juga melihat Yun Seng. Mata hitamnya langsung keluar. Mereka penuh dengan kebencian yang membuat matanya terbuka selamanya. Yun Seng masih hidup. Tak seorang pun di keluarga Yun terluka sedikit pun. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Matanya tidak bisa ditutup dan dia mati mengenaskan begitu saja. Lin Miao juga sedikit tercengang ketika melihat Yun Seng muncul tanpa cedera. Dia tidak percaya sama sekali. Keluarga Lin mengirim 2 master level 5 untuk membunuh Yun Seng. Yun Seng hanyalah seorang penyihir level 2. Bagaimana tepatnya dia bertahan? Di mana kedua master level 5 itu? Apakah mereka gagal menguasai
Api kecil melompat di sebelah Yun Feng seperti seberkas cahaya merah. Bahkan tidak repot-repot untuk melihat Lin Shen yang kepalanya dipenggal oleh Yun Feng. Mata hitamnya yang murni melirik Lin Miao, yang diikat dan memiliki wajah bengkak, saat aura brutal dari binatang ajaib segera menyebar.